sejahtera. Selamat datang ke sesi Sembang Santai yang ke-15. Bagi rakan-rakan yang baru mengikuti sesi ini, Sembang Santai adalah merupakan sebuah program dianjurkan oleh SIS sebagai salah satu medium untuk berdiskusi tentang isu-isu semasa, khasnya terkait dengan wacana Islam progresif, keadilan gender, demokrasi, hak asasi manusia serta isu-isu lain yang memberi kesan kepada kehidupan kita. Kami di SIS juga berharap sesi Sembang Santai ini dapat menawarkan sudut pandang dari pelbagai sisi. Moga kita sama-sama dapat berkongsi ilmu dan juga memberi manfaat kepada rakan-rakan sekalian. Pada sesi malam ini, Dr. Norofiah iaitu guru yang saya sangat sayangi dan begitu juga rakan-rakan di SIS akan membentangkan buku tulisan beliau yang bertajuk Nalar Kritis Muslimah. Dan moderator kita pula iaitu Saudari Rabiatul Adawiyah. Oleh itu, saya serahkan sesi seterusnya kepada Saudari Rabiatul Adawiyah. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ina. Salam bertemu juga untuk Ina dan rakan-rakan di live dan juga di dalam Zoom ni. Jadi insya-Allah kita akan berbicara selama kira-kira 2 jam untuk bedah buku kali ini. Jadi buku kali ini bertajuk Nalar Kritis Muslim, Keperempuanan, Kemanusiaan dan Keislaman. Jadi saya difahamkan bahawa buku ini adalah himpunan tulisan Dr. Nur Rafiah di media sosial, tak kiralah di Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Jadi sebagai pemula, kita jemput Dr. Nur Rafiah untuk berbicara secara ringkas tentang tema utama buku Nalar Kritis ini, iaitu keperempuanan, kemanusiaan dan keislaman. Boleh Dr. Rafiah cerita serba sedikit tentang buku inilah untuk khalayak Malaysia yang belum kenal lagi dengan Dr. Nur Rafiah serta buku Doktor lah. Silakan Doktor. Terima kasih Rabiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, terima kasih atas partisipasinya ya dalam Simbang Santai ya. Iya, Simbang Santai. Berarti harus santai, nggak boleh serius. Santai, relax. Nah, tapi memang meskipun ini Sembang Santai ya, tapi memang topiknya cukup serius meskipun bukunya sebetulnya sangat santai dalam penyajian ya. Seperti Rabiah tadi informasikan, buku ini adalah awalnya status Facebook, juga rangkaian tweet ya di Twitter, kemudian juga di Instagram, itu dikumpulkan selama bertahun-tahun ya. Saya lupa itu mulai tahun berapa, kemudian disusun ulang, ditata supaya mudah ditangkap gagasan utamanya. Nah, juga ditambah dengan ini ya, tulisan-tulisan singkat di media-media yang pernah menerbitkannya. Nah, karenanya buku ini mungkin cukup ringan untuk dibaca ya, karena bicara satu topik, gelisah saja, lalu status Facebook itu kan tidak bisa panjang-panjang. Status di media sosial ada keterbatasan yang luar biasa. Ini percikan kegelisahan saja ya. Secara umum gelisah berkaitan dalam posisi sebagai muslimah. Mengapa? Karena saya sebagai muslimah sangat meyakini betul bahwa Allah itu maha adil. Maha adil bagi semua manusia termasuk perempuan. Saya kebetulan background-nya studi Islam ya, khususnya di bidang tafsir, lebih khusus lagi adalah metode tafsir. Jadi saya saat ini bertugas sebagai pensyarah atau dosen di program pasca sarjana, postgraduate ya,
program di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran atau kita menyebutnya PTIQ ya, Jakarta. Nah, sehingga dengan kegiatan itu ya, saya diharuskan untuk terus berdiskusi tentang Al-Quran dengan mahasiswa, metode-metode, misalnya implikasi metode yang berbeda, bisa melahirkan pemahaman yang berbeda pada ayat yang sama. Juga di sisi lain, saya juga aktivis perempuan ya. Jadi banyak berjumpa dengan para penyintas ya. Penyintas itu orang yang menjadi korban keganasan hanya karena menjadi perempuan ya. Jadi kadang itu saya karena di grassroots tapi juga di Menara Gading ya. Menara Gading itu istilah untuk satu tower gitu. Kalau akademisi kan bicaranya tentang yang ideal-ideal. Tapi di grassroots saya melihat realitinya seperti apa. Nah itu gapnya sangat besar sekali. Misalnya begini, ketika diskusi dengan teman-teman di kampus, dengan mahasiswa, student, bicara tentang kepala keluarga, itu pasti ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. An-Nisa ayat 34 itu. Tapi begitu berjumpa di masyarakat, itu realitinya ada jutaan keluarga itu yang dipimpin oleh perempuan. Karena banyak alasan, memang tidak ada laki-lakinya, ada laki-laki tapi tidak berfungsi, ada juga tidak berfungsi itu bisa karena sakit, bisa karena ada kasus hukum yang dia harus dipenjara, dan banyak sekali keluarga-keluarga di Indonesia yang itu benar-benar yang semua tugas kepala keluarga itu dia yang menjalankan gitu. Nah ini selalu dihadapkan pada situasi-situasi real di satu sisi, kemudian juga teks Al-Quran di sisi lain. Kemudian membuat saya mungkin agak gelisah dalam arti di satu sisi meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Sampai sekarang pun saya meyakini bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Gitu. Dan firman Zat yang maha benar, maha tahu, dan maha adil. Sehingga semua kalimat yang ada di dalam Al-Quran pun konsekuensinya adalah pasti didasarkan pada pengetahuan yang tak terbatas, pasti benar, dan pasti adil. Tidak hanya pada laki-laki, juga perempuan gitu. Cuma persoalannya adalah Al-Quran yang dari Zat yang maha adil, kebenarannya bersifat mutlak itu selalu difahami oleh manusia yang tidak satupun maha adil, maha benar, maha tahu. Tidak satupun. Sehingga kadang-kadang pemahaman manusia pada Al-Quran kadang-kadang adil, kadang-kadang juga tidak adil. Gitu. Nah, karenanya saya merasa bahwa ada persoalan penting ini. Mengapa Islam itu yang saya yakini adil juga bagi perempuan, tapi banyak sekali, apalagi era media sosial ini ya, kita mudah sekali menjumpai, bahkan saya juga terus terangnya ya, kalau ada orang bicara tentang Islam dan perempuan, itu hati saya suka berdebar-debar gitu. Berdebar-debarnya adalah mudah sekali orang sampai pada pemahaman Al-Quran, pemahaman Islam, yang justru melemahkan perempuan gitu. Sehingga saya bertanya ada apa ini? Kenapa ada kecenderungan umum ya? Begitu mudahnya kita menjumpai pemahaman Islam yang tidak adil pada perempuan. Saya masih sampai detik ini pun ya, saya meyakini Al-Quran sebagai dirinya. Jadi Al-Quran sebagai sebuah kitab itu secara objektif dia pasti benar, pasti adil, dan kebenarannya pun bersifat mutlak.
Cuma saya menyadari bahwa ada perbedaan antara Al-Quran yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu sendiri dengan Al-Quran yang difahami oleh manusia itu. Itu beda sekali, bahkan perbedaannya itu ya sama dengan perbedaan antara Allah dengan manusia. Maka saya tidak mempersoalkan Al-Quran gitu ya. Yang saya persoalkan adalah pemahaman manusia atas Al-Quran. Kalau pemahamannya sudah adil, ya sudah, tidak masalah. Nah, hanya pemahaman Al-Quran yang itu tidak adil pada perempuan, pemahamannya ya, maka kita mesti berikhtiar untuk menghadirkan pemahaman yang adil juga pada perempuan. Jadi tidak menyoal kepada Al-Quran, tapi menyoal cara kita memahami Al-Quran dan cara kita memahami Islam itu. Nah itu kemudian terus berproses ya Mbak Robiah dan rekan-rekan, hingga sampai pada titik yang saat ini sedang saya ya bersama juga teman-teman yang bergabung dalam Lingkar Ngaji KGI, Ngaji Keadilan Gender Islam. Ini sebuah platform belajar keadilan gender Islam yang saya jadwalkan di Jumat malam ya. Jadi diusahakan setiap Jumat malam, tetapi tidak selalu ada. Kalau ada pasti Jumat malam gitu kira-kira. Nah di Lingkar Ngaji KGI ini kita mencoba nih, termasuk yang sebelumnya ya, sebelumnya itu ada ngaji KGI secara umum, tidak yang lingkar kayak sekarang ini kan dikumpulkan semua di forum ini. Nah KGI itu keadilan gender Islam ya. Ini karena itu nanti mungkin akan sangat kelihatan sekali dalam buku ini ya. Spirit bahwa saya bahkan menyebut keadilan gender Islam itu satu nafas ya, bukan keadilan gender dalam Islam atau keadilan gender menurut Islam. Keadilan gender Islam sebagai satu kesatuan karena saya meyakini bahwa keadilan gender itu bagian tak terpisahkan dari Islam. Bahkan dia bagian dari nafas Islam, bagian dari nyawanya. Sehingga kalau ada Islam kok difahami tanpa kesadaran tentang perspektif keadilan gender ini, maka Islam bisa muncul seperti tubuh tanpa nyawa. Dia bisa kaku, bahkan tidak mustahil menjadi seram gitu. Nah, dalam pergulatan ini ya, kemudian muncul satu perspektif yang sedang saya kembangkan dan tulis juga, mohon doa ya, mudah-mudahan bisa segera terwujud, yang disebut dengan perspektif keadilan hakiki perempuan. Gitu. Nah, saya izin untuk share screen, boleh ya? Boleh. Boleh, oke. Jadi, begini. Perspektif keadilan hakiki bagi perempuan, saya belum memperkenalkan bukunya ya. Bukunya seperti ini tampilannya lah ya. Sekitar berapa halaman sih itu? Ada 223 halaman. Nah, buku ini adalah percikannya, tetapi konsep dasar yang dikembangkan di dalam buku ini adalah konsep tentang keadilan hakiki perempuan. Jadi keadilan hakiki bagi perempuan itu berawal dari keyakinan ya bahwa Islam, maaf ini kenapa jadi maaf. Oke. Jadi keadilan hakiki bagi perempuan, kenapa saya salah sih? Maaf Rabia. Salah tekan. Oke. Jadi berangkat dari sini. Jadi saya meyakini dan juga mengajak teman-teman rekan-rekan semua juga untuk meyakini bahwa di dalam Islam itu ada pesan yang kuat sekali, perempuan adalah manusia gitu ya. Manusia seutuhnya, bukan setengah manusia atau manusia kedua atau apapun ya. Dia adalah manusia penuh gitu. Ketika Al-Quran ya, seperti di Al-Hujurat yang berbunyi ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ada ayat itu ya.
Ini memang banyak yang mengartikan, wahai manusia, kami ciptakan kalian berasal dari itu. Nah, itu sebetulnya bukan satu-satunya pemahaman ya, karena pemahaman lain bukan berasal dari. Kalau berasal dari itu menekankan persamaan. Tetapi kalau melihat dua berikutnya, itu justru perbedaan yang mau ditekankan. Jadi sekalipun kalian terdiri dari, nah ini pengertian yang kedua, terdiri dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Jadi kami menciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenali, ya, untuk saling kenal. Tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa gitu. Nah, ayat ini salah satu ayat di dalam Al-Quran yang menegaskan kemanusiaan perempuan gitu. Saya kira tidak ada satu Muslim pun ya yang tidak percaya bahwa perempuan manusia. Problemnya nanti di alam bawah sadarnya saja. Alam sadarnya pasti mengakui kemanusiaan perempuan. Nah, begitu Islam menegaskan perempuan itu manusia, maka secara otomatis semua ayat Al-Quran yang bicara tentang manusia itu mengandung di dalamnya laki-laki dan perempuan itu. Nah, dua ayat yang sangat penting sekali berkaitan dengan kedirian manusia itu adalah satu ayat tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, tentu saja laki-laki dan perempuan, illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku gitu. Karenanya laki-laki dan perempuan sebagai manusia itu punya status yang melekat di dalam dirinya, dan menjadi bagian dari kediriannya sebagai manusia itu adalah hanya dan hanya sebagai hamba Allah. Ini sebetulnya kesadaran seperti ini yang ada di dalam ajaran inti Islam berupa tauhid itu. Nah, hanya dan hanya hamba Allah itu artinya adalah manusia itu dilarang keras untuk menghamba kepada selain Allah, dan juga dilarang keras untuk menghamba kepada Allah sambil menghamba kepada yang lain gitu. Itu juga tidak boleh. Nah, apa itu kriteria menghamba pada yang lain adalah ketaatan mutlak gitu. Dan ciri dari ketaatan mutlak itu adalah taat meskipun dalam maksiat kepada Allah. Makanya ada hadis yang mengingatkan ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada sesama makhluk dalam maksiat kepada Allah. Innama ta'atu fil ma'rufi, sesungguhnya ketaatan kepada sesama makhluk itu hanya dalam kebaikan bersama, kebaikan gitu. Nah, ini juga sekaligus ya, kalau kita melihat situasi sosial di Jazirah Arabia dan juga di belahan bumi yang lain waktu itu, bahkan berabad-abad setelahnya, posisi perempuan itu kan masih yang dianggap sebagai objek, sebagai benda, bukan subjek. Bukan subjek. Ini secara umum ya, bahwa ada pengecualian pada beberapa orang ya tentu saja. Tetapi secara umum perempuan dipandang sebagai objek, sehingga di Jazirah Arabia pun ditemukan tradisi menguburkan bayi perempuan hidup-hidup, mewariskan perempuan, menjadikan perempuan sebagai warisan, menghadiahkan perempuan, menjual perempuan, itu sesuatu yang lazim terjadi. Bayangkan loh, dalam kondisi seperti ini, Allah menegaskan bahwa perempuan itu manusia dan tidak boleh menghamba ya. Sesama manusia itu tidak boleh saling menghamba karena manusia itu hanya hamba Allah. Sehingga secara sosial tauhid itu artinya adalah larangan keras bagi laki-laki untuk memandang, menilai, memperlakukan perempuan sebagai hamba dia.
Dan dalam situasi di mana perempuan punya pilihan ya, artinya tidak terjerat dalam sistem yang membuat dia tidak berdaya, tapi ada dia berdaya untuk memilih, maka tauhid juga larangan bagi perempuan untuk mendudukkan dirinya sebagai hamba laki-laki gitu. Dan ini dahsyat sekali. Artinya apa? Artinya adalah laki-laki dan perempuan itu kemudian setara sebagai manusia karena dua-duanya punya status melekat sebagai hanya hamba Allah. Ya secara praktik tentu saja laki-laki dan perempuan tidak boleh saling menghamba satu sama lain, tetapi dalam sistem patriarki ya atau al-abawi yang banyak ditemukan di berbagai tempat, yang riskan diperhamba itu adalah perempuan, hanya karena menjadi perempuan. Nah, yang kedua adalah ayat tentang inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Jadi setiap manusia ya, ayat itu mengatakan kami tawarkan pada langit, bumi, gunung sebuah amanah, ya amanah menjadi khalifah fil ard ini. Semua menolak dan keberatan. Lalu menerimalah manusia, tentu saja laki-laki dan perempuan. Karenanya di dalam Islam, laki-laki dan perempuan di samping punya status hanya hamba Allah, dia juga sama-sama punya amanah melekat di dalam dirinya sebagai khalifah fil ard, yang tugasnya adalah mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi, termasuk di dalam rumah tangga. Jadi ini adalah titik berangkat untuk nalar kritis muslimah ya. Bagaimana cara seorang perempuan muslim atau muslimah membangun nalar kritisnya adalah mendudukkan diri bersama laki-laki sebagai subjek penuh sistem kehidupan, di mana dua-duanya itu wajib kerjasama untuk ikhtiar mewujudkan kemaslahatan di muka bumi, termasuk di dalam rumah tangga ya, seluas-luasnya, dan dua-duanya berhak menikmatinya. Jadi sama-sama punya kewajiban untuk mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya gitu. Mengapa? Karena dua-duanya menjadi subjek penuh sistem kehidupan. Nah, dengan titik ini ya, kesadaran ini juga kita bisa mengatasi soal pembagian ruang ya. Perempuan karena dia juga mengemban mandat sebagai khalifah fil ard, maka perempuan diharapkan tidak hanya mewujudkan kemaslahatan di dalam rumah, tapi juga di luar rumah seluas-luasnya. Prinsip dasarnya laki-laki dan perempuan dimanapun, mau di rumah, mau di luar, itu mesti kerjasama untuk mewujudkan kemaslahatan bersama gitu. Jadi kemaslahatan untuk kedua belah pihak juga. Jadi perempuan bukan tamu, bukan pendatang di ruang publik. Ini prinsip dasarnya ya. Dan laki-laki juga bukan tidak punya kewajiban di dalam rumah, punya juga gitu. Prinsip dasarnya adalah dua-duanya mesti kerjasama untuk mewujudkan kemaslahatan dimanapun berada. Jadi wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'dhin. Laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman itu saling menjadi pelindung, penjaga, penolong, teman setia satu sama lain. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Saling bekerja sama untuk memerintahkan kebaikan, mewujudkannya ya, dan mencegah, melarang kemungkaran. Itu dua-duanya sama-sama punya mandat itu. Nah, dengan cara pandang seperti ini, maka kita juga sebetulnya sedang diajak untuk membangun kesadaran ya, bahwa manusia di dalam Islam itu punya dua dimensi ya, fisik dan non fisik. Yang non fisik ada spiritual dan intelektual. Karenanya manusia laki-laki dan perempuan itu bukan hanya makhluk fisik. Ini penting sekali. Karena ada kecenderungan umum ya, termasuk sampai hari ini, untuk melihat manusia atau memperlakukan diri itu hanya sebagai makhluk fisik. Padahal tidak. Kita bukan hanya makhluk fisik, kita juga makhluk intelektual dan makhluk spiritual gitu. Karenanya ya,
kita diharapkan tidak menghabiskan usia untuk hal-hal yang bersifat fisik. Dan melihat fisik itu sebagai sarana untuk bisa menjadi makhluk makhluk spiritual, makhluk yang intelektual yang baik gitu. Sehingga laki-laki dan perempuan itu nilainya benar-benar ditentukan bukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh sejauh mana bisa mendayagunakan intelektualitas ini, akal budi. Jadi ada akal, ada hati nurani ya. Jadi manusia itu nilainya hanya ditentukan oleh sejauh mana mampu menggunakan akal budinya untuk memilah yang baik dari yang buruk dan memilih yang baik. Jadi dengan akal budinya itu manusia dituntut untuk mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya. Nah, karena itu perempuan juga dan laki-laki tentu saja perlu mengasah spiritualitas dan intelektualitas agar bisa anfa'uhum linnas. Jadi kalau di dalam Al-Quran tadi disebutkan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah di antara manusia itu adalah yang paling bertakwa. Takwa itu ada hubungannya dengan ini. Jadi takwa adalah tauhid kepada Allah, benar-benar punya komitmen hanya menghamba kepada Allah, yang punya daya dorong untuk mewujudkan kemaslahatan kepada sesama makhluk Allah di muka bumi. Atau iman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang melahirkan amal soleh atau perilaku baik kepada sesama makhluk Allah. Jadi takwa adalah hubungan baik manusia dengan Allah yang melahirkan hubungan baik dengan hambanya. Makanya di dalam Al-Quran banyak sekali istilah takwa dihubungkan dengan perilaku sehari-hari. I'adilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adilah, termasuk adil gender ya. Huwa aqrabu littaqwa, sebab adil, termasuk adil gender. Adil pada laki-laki sekaligus perempuan. Aqrabu littaqwa, lebih dekat pada takwa, sehingga syarat orang menjadi takwa paling mulia di sisi Allah adalah bersikap adil, termasuk adil gender. Nah, karena itu ya, jadi hubungan baik dengan Allah yang melahirkan hubungan baik dengan sesama makhluk Allah ini, kemudian diberi penjelasan oleh hadis, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Nah, paling bermanfaat ini menurut saya bukan yang, misalnya kan ada 10 orang ya, siapakah yang paling bermanfaat? Kalau dalam pandangan manusia, itu adalah yang paling banyak kontribusinya demi kepentingan 10 orang itu, kalau dalam pandangan manusia. Tapi menurut saya adalah tidak adil mengukur orang yang berbeda-beda kapasitasnya, kemudian standarnya tunggal gitu. Sehingga makna lain dari anfa'uhum linnas itu adalah siapakah yang paling baik di antara 10 orang itu adalah siapapun yang paling menjadi diri yang terbaik sehingga dia bisa menjadi anugerah secara maksimal pada kelompok itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi ukuran khairun nasi anfa'uhum linnas itu adalah masing-masing kapasitasnya, sesuai dengan kapasitasnya. Nah, dengan kerangka ini juga ya, lalu kita nanti akan melihat banyak hal berkaitan dengan ayat, berkaitan dengan tafsirnya dan seterusnya. Nanti di nalar kritis muslimah itu sebetulnya lebih banyak mempertanyakan, kemudian memberi tawaran pemikiran. Nanti saya beri satu contoh ya, tapi paradigmanya dulu adalah seperti ini. Nah, dengan paradigma seperti ini ya, ada status dan amanah melekat itu, maka semua hal yang bersifat fisik, semua hal yang bersifat duniawi, semua hal yang bersifat materi, itu bisa bernilai spiritual ya, dia bisa bernilai di hadapan Allah kalau menjadi media untuk kemaslahatan bersama. Jadi sesuatu disebut Islami adalah kalau dia
menjadi media untuk kemaslahatan bersama. Tubuh tentu saja bersifat fisik, tapi tubuh ini akan bernilai spiritual, bernilai mulia di hadapan Allah kalau menjadi alat untuk kemaslahatan. Ilmu ya, ada ilmu umum, ada ilmu agama. Ilmu umum bisa menjadi islami kalau menjadi media untuk kemaslahatan. Tapi ilmu agama kalau jadi media untuk kemafsadatan ya, misalnya untuk fitnah, untuk hoax dan lain sebagainya, maka ilmu agama sekalipun akan hilang nilai spiritualnya dan dia tidak lagi menjadi ilmu yang islami di tangan kita. Gitu. Nah ini dia ya, karena perempuan itu adalah subjek penuh dalam sistem kehidupan, maka kerahmatan semesta, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang menjadi misi Islam itu, misi Islam dengan demikian adalah mewujudkan mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi rahmat bagi semesta, termasuk bagi perempuan. Ini harus diberi tekanan ya, karena kita melihat sejarah kemanusiaan itu banyak sekali dan lama sekali diwarnai dengan tindakan tidak manusiawi pada perempuan. Maka mengintegrasikan, memasukkan kesadaran tentang perempuan dalam nilai-nilai yang bersifat umum itu menjadi sangat penting sekali. Contohnya adalah ini, rahmat bagi semesta termasuk bagi perempuan, jangan lupa. Dan sistem kehidupan yang menjadi rahmat bagi semesta itu hanya mungkin kalau manusianya yang diberi mandat sebagai khalifah fil ard itu akhlaknya mulia. Maka misi dari Islam untuk mewujudkan kerahmatan bagi semesta itu melalui salah satunya adalah membangun akhlak mulia manusia, termasuk akhlak pada perempuan. Tentu saja termasuk akhlaknya perempuan, tapi termasuk juga akhlak pada perempuan itu. Sehingga misi ini ya, misi Islam ini adalah tujuan akhir dari ajaran Islam. Dia menjadi standar dari sebuah tafsir itu valid atau tidak gitu. Valid atau tidak kalau dia kemudian melahirkan kemaslahatan bersama ya, termasuk pada perempuan, maka dia menjadi valid. Kalau tafsir itu justru mendorong untuk melakukan tindakan yang tidak bagus ya, tidak maslahat bagi perempuan, yang menjadi tidak valid. Bukan Al-Qur'annya yang tidak valid, tapi pemahaman seperti itu yang tidak valid. Nah, mari kita melihat ya, ketika perempuan itu menjadi subjek penuh sistem kehidupan, apa implikasinya? Nah, ini yang menarik. Implikasinya adalah laki-laki dan perempuan sama-sama manusia, tapi masing-masing punya keunikan. Sehingga laki-laki tidak bisa menjadi standar tunggal kemaslahatannya perempuan. Mengapa? Karena perempuan punya pengalaman khas. Saya sebut sebagai pengalaman perempuan ya. Walaupun tidak semua perempuan mengalaminya, tapi yang mengalaminya hanya perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan itu punya sistem reproduksi, ada perbedaan biologis ya, dan ini adalah takdir dari Allah. Sistem ini yang menciptakan adalah Allah. Tapi menilainya, menggunakannya itu jelas manusia sudah dalam wilayah ikhtiar. Tapi lahir dalam sistem reproduksi seperti ini Tuhan yang menentukan gitu. Ini takdir umum laki-laki dan perempuan ya. Bahwa ada perempuan yang tidak punya sel telur, yaitu takdir spesifiknya. Lalu menyikapinya misalnya dengan operasi atau apapun itu sudah wilayah manusia karena dia yang menentukan. Nah, yang menarik dari sistem reproduksi ini, mengapa laki-laki tidak boleh menjadi standar tunggal kemaslahatan perempuan adalah karena secara biologis itu sudah beda banget gitu. Laki-laki itu fungsi reproduksinya ya, organ atau unsur reproduksi perempuan lebih banyak, fungsinya lebih kompleks, laki-laki hanya mimpi basah, hubungan seksual, durasinya itu menitan, dan dua-duanya memberi efek biologis sangat menyenangkan bagi laki-laki, nikmat gitu. Ya mimpi basah, ya hubungan seksual, dua-duanya keluar sperma, dan itu adalah pengalaman yang nikmat gitu. Nah, perempuan itu tidak begitu. Hubungan seksual ya, hubungan seksual saja,
karena alat kelaminnya berbeda, maka pengalamannya bisa berbeda. Ini mohon maaf ya, ya begitulah gitu. Misalnya selaput darah baru pertama kali hubungan seksual ya, kemudian selaput darah jadi robek dan itu berdarah itu artinya sakit gitu. Jadi kalau laki-laki merasa senang karena keluar sperma, perempuannya berdarah sakit kan berarti berbeda gitu. Atau perempuannya tidak siap sehingga cairan, tapi dipaksa cairan vaginanya tidak keluar, akhirnya kering lalu lecet, beda lagi. Laki-laki enggak punya resiko lecet. Artinya adalah pengalaman yang sama dengan alat kelamin yang berbeda bisa beda. Bagi perempuan bisa nikmat, tapi bisa juga disertai dengan sakit. Hanya gimana caranya supaya rasa nikmatnya itu melampaui sakitnya, gitu kan yang harus difikirkan. Menstruasi, itu durasinya ada harian, misalnya sehari, 2 hari, 3, mingguan ya, rata-rata seminggu sampai 2 minggu. Apakah ada sakitnya? Ada, itu disebutkan oleh Al-Quran adalah sesuatu yang bisa menimbulkan rasa sakit. Apakah ada senang? Ya ada, karena normal gitu. Artinya berjalan sebagaimana mestinya. Hamil itu bulanan loh, bukan menitan. Laki-laki menitan, ini ada menitan, harian, jam-jaman, bulanan, mingguan, bulanan, sampai tahunan. Nifas ya, melahirkan, nifas, menyusui itu 2 tahun. Ada senangnya, tapi juga ada rasa sakitnya. Al-Quran sendiri menyebut kurhan ya, kurhan sesuatu yang melelahkan, dan wahnan ala wahnin, itu sakit dan lelah yang berlipat-lipat. Bayangkan ya, Al-Quran menyebut sakit, lelah, sakit lelah yang berlipat-lipat. Ini pengalaman hanya dialami oleh perempuan. Gitu, menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, laki-laki nggak mengalami. Walaupun mungkin pernah melihat, tapi mengalami itu berbeda sekali. Kalau Al-Quran sudah menyebutkan dengan adza, kurhan, wahnan ala wahnin, maka kemaslahatan tidak boleh menambah pengalaman biologis ini makin sakit gitu. Maka laki-laki harus mempertimbangkan ketika mendefinisikan, merumuskan keadilan, kemaslahatan agama, kebijakan negara ya, lalu kearifan sosial, itu harus mempertimbangkan apakah itu bijak juga buat perempuan yang mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Apakah itu maslahat? Apakah tidak menimbulkan rasa sakit, menambah rasa sakit? Maka dalam kriteria keadilan hakiki bagi perempuan yang pertama adalah tidak boleh menambahkan rasa sakit pada pengalaman khas perempuan ini. Kalau menambah rasa sakit, misalnya ada sebuah tindakan ya, kawin anak sebut saja. Kawin anak itu tidak bagus buat laki-laki. Tapi laki-laki meskipun tidak bagus karena tidak siap secara mental ya, secara spiritual, intelektual belum siap, maka bagi perempuan itu bisa tidak hanya itu, berbahaya juga. Karena bisa hamil di usia anak, melahirkan di usia anak, nifas di usia anak, menyusui di usia anak, yang durasinya panjang sekali dan bagi dewasa saja sudah bisa menimbulkan wahnan ala wahnin, apalagi anak-anak gitu. Kalaupun laki-laki tidak mengalami hamil di usia anak, melahirkan di usia anak, ya perempuan mengalami, tetap harus dipertimbangkan gitu. Ini kalau menjadikan perempuan sebagai subjek ya. Yang kedua adalah ini yang disebut dengan ketidakadilan atau kezaliman berbasis gender pada perempuan. Rabiah, saya mohon diingatkan kalau waktunya sudah habis ya, karena saya melihat ini saja presentasi. Suara saya masih terdengar? Masih. Masih ya. Nah, yang kedua adalah ini, pengalaman khas perempuan secara sosial. Jadi sejarah manusia itu diwarnai dengan tradisi, nilai, norma, cara pandang yang menyebabkan perempuan rentan mengalami stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda hanya karena menjadi perempuan gitu. Jadi perempuan tidak melakukan apa-apa dianggap sebagai sumber fitnah. Sehingga ketika perempuan menjadi korban perogolan saja, itu masih yang ini pasti perempuannya bajunya ini, keluar malam dan lain sebagainya.
seakan-akan si perogol itu dianggap wajar melakukan perogolan, padahal di dalam Islam perempuan yang telanjang sekalipun tidak boleh. Apakah kemudian laki-laki boleh menyetubuhinya? Tetap tidak boleh gitu. Sehingga karena tadi ya ada cara pandang perempuan sebagai sumber fitnah, sehingga segala problem itu pasti perempuan gara-garanya, itu melahirkan ketidakadilan yang berlapis-lapis itu. Karenanya disebut sebagai kemaslahatan ya kalau dalam konteks agama atau negara, kebijakan polisi itu tidak boleh mengandung satu pun dari 5 ini. 1 atau lebih tidak boleh. Kalau mengandung berarti bukan keadilan hakiki, bukan kebijakan hakiki, bukan kemaslahatan hakiki, bukan kearifan hakiki bagi perempuan. Lalu disebut apa? Ya keadilan formal, kemaslahatan formal gitu. Nah, dari sini kemudian ini ya, kira-kira ini cara bagaimana membangun nalar kritis muslimah itu adalah dengan menggunakan lensa keadilan hakiki bagi perempuan. Jadi nanti ada 3 cara bertanya. 3 cara bertanya itu begini. Apakah sebuah tindakan itu adil? Nah, ini analisis kemanusiaan. Kalau manusiawi adil, kalau tidak manusiawi tidak adil. Rabi'ah bicara sesuatu ya? Kalau Dr. Rofia mau sambung ataupun saya mau mencelah sedikit, tak apakah? Ya boleh mencelah sedikit juga boleh. Saya selesaikan ini dulu ya. 3 pertanyaan kunci bagaimana bisa ini. Yang kedua adalah apakah sebuah tindakan tersebut adil juga bagi perempuan? Ini menggunakan analisis gender ya. Apakah perempuan bisa mengakses, bisa mengontrol, bisa berpartisipasi, bisa dapat manfaat atau tidak? Kalau bisa berarti adil gitu. Nah, yang ketiga ini analisis keadilan hakiki bagi perempuannya. Apakah menambah rasa sakit salah satu dari 5 pengalaman biologis? Yang kedua adalah apakah mengandung ketidakadilan berbasis gender gitu. Nah, itu mungkin cara berpikirnya, sehingga selalu pertanyaannya begini. Misalnya ya, satu contoh nih. Mau saya kasih contoh tak? Halo Rabi'ah. Sila, Dokter. Apakah mau ada yang ditanyakan? Dokter, boleh bagi contoh. Oke. Nah, tapi sebelum tak apa, ya, sebelum bagi contoh saya mau bagi ini bagaimana merespon ayat-ayat Al-Qur'an ya. Jadi nanti saya akan contohkan juga di sini ya bagaimana perundangan di Indonesia itu merespon. Jadi gini, ada 3 contoh ya paling tidak ya. Jadi dalam perspektif keadilan hakiki bagi perempuan, Al-Quran itu dilihat sebagai rekaman proses dari perempuan menjadi objek hingga menjadi subjek penuh di dalam sistem kehidupan. Jadi awalnya objek, selama 23 tahun itu didorong untuk menjadi subjek penuh. Nah, dalam proses mendorong itu 23 tahun, Al-Quran mengandung 3 jenis ayat. Satu adalah ayat yang merefleksikan cara pandang atau cara masyarakat Arab waktu itu ya, yang sebetulnya tidak hanya masyarakat Arab tapi masyarakat manapun yang meletakkan perempuan sebagai objek. Ini adalah ayat yang cirinya mengandung asumsi bahwa perempuan itu adalah objek atau benda. Contohnya ayat tentang Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati al ayah ya. Jadi dihiasi manusia dengan kecintaan pada perempuan. Jadi perempuan itu ini tentu saja sedang bicara dengan meminjam gaya bicara masyarakat Arab atau cara pandang masyarakat Arab di mana perempuan itu dipandang sebagai aksesoris saja, sebagai perhiasan saja. Karena kan ayat ini akan terus diproses gitu. Jadi ayat yang ayat yang saya menyebutnya titik berangkat ya.
Itu ayat yang merefleksikan cara pandang atau sikap masyarakat Arab. Yang kedua adalah ayat tentang target antara. Itu punya ciri mengasumsikan perempuan sepersekian dari laki-laki. Misalnya ayat poligami itu adalah ayat tentang target antara. Karena di ayat yang sama itu juga ada tujuan final, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum. Jadi kalau khawatir tidak bisa berbuat adil, ini sudah ada pesan monogami ini. Maka nikahi saja satu saja perempuan atau budak yang kalian miliki. Karena waktu itu ada budak ya. Dzalika yang demikian itu adalah Allah ta'ulu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya. Sehingga monogami yang adil itu menjadi masuk dalam kategori ayat yang ketiga, yaitu ayat tentang tujuan final itu. Nah, mesti hati-hati kalau melihat ayat Al-Quran ya, apakah sedang bicara tentang titik berangkat, target antara, atau tujuan final. Dan penafsiran itu harus bergerak menuju tujuan final gitu. Sehingga jangan terbalik. Nah, contoh ini ya di Undang-Undang Perkawinan di Indonesia itu menyebutkan asas perkawinan adalah monogami. Di asasnya. Artinya negara Indonesia menganut cita-cita perkawinan yang tertinggi itu adalah monogami gitu. Ini ada 3 contoh, tapi kelamaan saya contohkan yang dengan cara pandang seperti itu ya, meletakkan diri sebagai subjek penuh, sebagaimana laki-laki juga subjek penuh. Nah ini ada, saya kira Mbak Rabi'ah dan rekan-rekan sering dengar ya, al-mar'atu imadul bilad, in suluhat suluhal bilad, wa in fasadat fasadal bilad gitu ya. Nah ini bukan ayat ya, sering banget difahami untuk menyalahkan atau untuk meletakkan tanggung jawab moral bangsa itu hanya pada perempuan gitu. Jadi kalau perempuan baik maka otomatis seluruh negara baik, kalau perempuan buruk maka otomatis buruk. Nah sayangnya itu hanya pada saat buruk perempuan diingat gitu. Tapi ketika negara berprestasi, lupa untuk berterima kasih ini juga karena perempuan gitu, lupa berterima kasih. Mengapa korupsi itu tinggi? Karena perempuannya sih suka belanja gitu. Itu terjadi di Indonesia. Nah, kalau mau menggunakan ini ya, nalar kritis, itu kan sebetulnya begini, pesan utama dari menyebut perempuan sebagai tiang negara, itu kuatkan perempuan, bukan salahkan kalau ada persoalan. Karena laki-laki juga bertanggung jawab atas moralitas bangsa. Nah yang kedua ya, misalnya ingin negara kuat, perempuan kan jadi tiang, ya pastikan perempuannya sebagai tiangnya kuat dan tidak dilemahkan secara kultural dan struktural. Jangan biarkan mereka menikah, hamil, melahirkan, dan menyusui di usia yang masih anak-anak. Tunggu mereka dewasa, biar bisa menjadi madrasah yang baik bagi anak-anak bangsa. Ingin negara maju, jangan biarkan perempuan sebagai tiangnya terbelakang dan terus mundur. Sertakan mereka dalam derap kemajuan bangsa. Ini sebetulnya kritik atas banyak sekali wacana-wacana keislaman yang beredar tentang perempuan sebagai tiang negara, tetapi hanya dalam konteks meletakkan perempuan sebagai penanggung jawab tunggal atas kemunduran bangsa. Saya kira itu ya Mbak Rabi'ah. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Rafi'ah untuk pengenalan. Alhamdulillah sangat panjang tapi perlu untuk pemahaman kepada nalar kritis Muslim. Perkara ini bukan perempuan sahaja yang perlu tahu, malah lelaki. Supaya kita sama-sama berubah daripada budaya yang berarka umbi, budaya patriarki yang berarka umbi dalam masyarakat, tak kira masyarakat Arab ke, Melayu di Malaysia ke, di Indonesia, malah benda tu kadang-kadang semakin moden, semakin kuat pula suara konservatif. Itu yang kita tak mahu. Cuma doktor, saya memang sangat setuju dengan bahawa Al-Quran itu ada, tapi pemahaman ataupun tafsiran kepada Al-Quran itu boleh jadi adil dan boleh jadi tidak adil. Jadi untuk idealnya seperti yang doktor kata, perempuan itu sebagai makhluk yang penuh, manusia penuh, tidak boleh diperhambakan,
sebagai khalifah di muka bumi yang boleh berperanan di ruang publik maupun di rumah tangga. Cuma bila kita lihat pada keadaan realiti masyarakat, seakan banyak perkara yang bertindih. Contohnya tentang kemiskinan. Okey, kemiskinan ini bukan masalah gender, masalah sosial. Tapi bila kita dalami, apabila miskin, perempuan lebih suffer, perempuan lebih derita. Malah kalau kita tengok, kalau kemiskinan, kalau keluarga itu miskin, maka dia tidak mampu, contohnya, dia tidak mampu untuk beli produk sanitary pad untuk anak perempuan yang haid. Jadi untuk dalam masa seminggu mereka tidak pergi sekolah. Jadi tidak pergi ke sekolah akan tertinggal dalam peluang pendidikan. Jadi bila tertinggal, maka ini akan menutup ruang perempuan. Bila kita kurang pendidikan, maka kita akan menutup ruang perempuan untuk turut sama berperanan di luar rumah. Jadi ada benda ni berkait-kait, ada rangkaian kesan. Jadi perempuan yang kurang berpendidikan akan kurang berperanan di ruang publik. Jadi maksudnya sekarang kitaran itu adalah kitaran beracun untuk perempuan. Jadi apakah pendapat dan Dr. Rafiah tentang perkara ini? Saya kira kita mesti melihat ini ya, memang problem itu sistemik ya. Jadi berkaitan satu sama lain. Sehingga kita mesti melihat persoalan tidak hanya persoalan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri gitu ya. Yang kedua adalah kita juga mesti melihat persoalan sebagai sebuah proses panjang ya. Dia tidak tiba-tiba muncul gitu, tapi proses yang panjang sekali. Karenanya yang sekali lagi yang diharapkan oleh Islam pada kita dalam pandangan saya tentu saja adalah bagaimana kita mengenali modal sosial itu bisa berupa apa saja. Saya kira setiap orang diminta untuk mengenali modal sosial itu bisa berupa fisik, bisa berupa pengetahuan, bisa berupa pengalaman, bisa berupa authority ya. Dia punya ini kuasa di negeri misalnya di pemerintahan, kenali, lalu gimana caranya menjadikan itu sebagai modal untuk membangun sistem kehidupan yang baik untuk semuanya termasuk perempuan dengan pengalaman khasnya tadi. Jadi selalu ada pemikiran ya, selalu ada kesadaran bahwa perempuan itu ada kondisi khas yang perlu perhatian khusus gitu. Seperti tadi bicara tentang menstruasi. Saya sering mencontohkan dalam misalnya bagaimana mengintegrasikan kesadaran keadilan hakiki di tengah-tengah COVID ya. Karena menstruasi itu kan tidak melihat ada COVID atau tidak, ya akan keluar terus. Hamil juga hamil di situasi COVID. Bahkan ketika berada di dalam peperangan misalnya ya, yang idealnya jangan hamil dulu karena sedang perang, ya perempuan bisa hamil gitu. Nah di tengah COVID ini misalnya ada ini ya, di Indonesia itu ada bantuan, paket bantuan. Biasanya begitu. Paket bantuan untuk keluarga yang terdampak COVID. Jadi keluarga yang tidak bisa bekerja karena COVID, lalu diberilah bantuan gitu. Nah, saya pada umumnya kita berpikir untuk melihat keperluan bersama keluarga itu sebagai priority untuk dimasukkan di dalam paket bantuan itu. Misalnya beras, misalnya minyak goreng. Nah, kalau cara berpikirnya begitu, maka keperluan khas perempuan tidak akan masuk. Bayangkan ya, kadang itu paket bantuan ada teh ya, ada teh, ada gula. Itu masuk dalam paket bantuan. Nah, tadi pembalut ya, pembalut untuk menstruasi itu pada umumnya tidak ada.
Padahal perempuan kalau sedang menstruasi, pilih mana? Apakah tidak pakai pembalut tapi bisa minum teh? Ataukah pakai pembalut tapi tidak minum teh? Saya yakin akan milih yang kedua gitu. Karena itu bagi dia adalah prioritas sekali gitu. Nah, ini karena tidak difikirkan maka tidak masuk dalam paket bantuan itu. Nah, gimana caranya? Kita selalu membangun kesadaran bahwa perempuan itu ada kondisi khas yang harus diperhatikan dalam setiap situasi, gitu. Nah, tentu saja kita berangkai-rangkai begitu, idealnya memang semua bergerak gitu ya. Semua bergerak sesuai dengan kapasiti masing-masing, yang punya pengetahuan membangun kesadaran, yang punya otoriti mengeluarkan kebijakan yang mendukung keadilan hakiki bagi perempuan, dan seterusnya. Saya kira itu mungkin salah satu yang bisa kita lakukan ya, Mbak Robiah. Oke. Doktor ada soalan ni daripada kita punya pendengar. Assalamualaikum, selamat malam Dr. Rafiah dan akak-akak semua. Perkenalkan saya Nabila. Saya ingin tanya soalan untuk Dr. Rafiah. Di Indonesia, kaum anti-feminism memandang bahawa feminism hanya terpengaruh oleh Barat dan tidak sejalur dengan nilai-nilai Islam. Hingga mereka menganggap bahawa muslimah yang memperjuangkan pemahaman tentang feminism dianggap liberal, dalam kurungan dianggap buruk. Bagaimana cara untuk meluruskan persepsi yang kurang tepat ini agar feminisme diterima oleh masyarakat, terutama masyarakat muslim? Tidak hanya feminisme berasal dari Barat, sains dari Barat, ilmu sosial berkembang di Barat. Tapi bukan soal Baratnya kan sebetulnya, tapi itu bagus atau tidak. Kalau bagus kan tidak masalah dari manapun. Nah, mungkin yang harus kita waspadai ya, bukan soal dari Baratnya, tetapi mengandung nilai apa. Karena feminisme itu kan tidak tunggal sebetulnya kan. Di dalam feminisme ada banyak aliran, dan misalnya satu aliran bisa berbeda dengan aliran yang lain. Tetapi hal yang sama juga sebetulnya adalah berkaitan dengan tafsir gitu. Karena tafsir terhadap Islam, kalau Islamnya pasti adil, Al-Qur'annya pasti adil, tapi tafsir atas Al-Qur'an, atas Islam itu kan belum tentu adil. Nah, titik temu antara feminisme dengan Islam menurut saya ya adalah pada gagasan besarnya, pada cita-cita besarnya untuk memanusiakan perempuan. Gitu. Untuk sebetulnya kan misi dari Islam itu memanusiakan manusia gitu. Cuma feminisme itu memberi tahu bahwa ketidakadilan itu bisa bermacam-macam, antara lain ketidakadilan hanya karena menjadi perempuan gitu. Nah, kesadaran ini menurut saya yang sangat sejalan sekali dengan Islam ya. Soal cara, nah kita bisa berbeda pendapat ya. Artinya cara itu bisa dinegosiasikan, tapi memanusiakan perempuan, kesadaran untuk memanusiakan manusia termasuk manusia perempuan ini menjadi titik temu antara antara Islam, jadi cita-cita Islam dengan apa yang mau diwujudkan oleh feminisme. Soal cara sekali lagi itu kita bisa negosiasikan, sama seperti mewujudkan keadilan berdasarkan Islam, caranya adalah seperti ini, itu juga bisa dinegosiasikan. Karena soal cara ini kan soal bagaimana mewujudkan tujuan keadilan itu sendiri. Cuma begini Mbak Robiah dan Mbak Nabila ya, kalau saya punya termasuk di buku ini ya, Nalar Kritis Perempuan, saya menuliskan di sini di halaman-halaman awal itu, saya pernah merenungkan begini, kesadaran gender ya, gender ini kan muncul dari adanya kesadaran feminisme itu. Nah, kesadaran untuk melihat dunia ada laki-laki, ada perempuan. Ini kan kesadaran gender itu kesadaran bahwa ada laki-laki, ada perempuan gitu ya, kesadaran gender itu. Nah, ada laki-laki, ada perempuan.
di mana perempuan itu sering tidak diperlakukan tidak manusiawi, tapi prinsip dasar dari kesadaran gender itu adalah kesadaran bahwa manusia itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dan keduanya diperlakukan secara berbeda, itu gendernya. Kalau perbedaan yang dibawa sejak lahir itu jenis kelamin. Nah, memperlakukan laki-laki secara berbeda ya, itu sebetulnya kalau saya ditanya ya, Arab dulu atau Barat dulu? Saya jawab Arab loh. Mengapa? Karena di bahasa Arab itu bahasa yang di sistemnya digerakkan oleh konsep mudzakkar dan muannas. Jadi orang Arab itu sudah sejak dulu, bahkan sebelum Islam datang itu sudah punya kesadaran untuk menyikapi laki-laki dan perempuan secara berbeda. Jadi ada kesadaran gender seperti itu. Tapi tentu saja kesadaran tentang keadilan gender itu sesuatu yang berbeda lagi, ya, berbeda lagi. Pun kalau saya ditanya lebih dulu mana kesadaran keadilan gender di Barat ataukah di Arab? Kalau kita lihat sejarahnya, kesadaran tentang keadilan gender di Barat itu muncul di awal abad 19. Ya, 19. Jadi kesadaran untuk memperlakukan laki-laki dan perempuan sama-sama adil, ini kesadaran keadilan gender ya, itu muncul di Barat awal abad 19. Nah, Islam yang muncul di Arab pada abad 7 Masehi itu sudah punya kesadaran ini, membawa kesadaran untuk memperlakukan laki-laki dan perempuan secara adil gitu. Bahkan ini salah satu temuan yang mengejutkan ya dari disertasinya Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Beliau adalah rektor di tempat saya ngajar perguruan tinggi ilmu Al-Quran dan sekarang juga menjadi imam besar Masjid Istiqlal. Beliau itu disertasinya ya meneliti Al-Quran, judul disertasinya itu adalah Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran. Nah, salah satu temuannya yang menarik adalah Al-Quran yang turun pada abad 7 Masehi itu sudah menggunakan istilah yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan secara biologis, yang itu masuk kategori jenis kelamin ya, dan laki-laki perempuan secara sosial yang kalau bahasa sekarangnya adalah gender gitu. Jadi menurut beliau, Al-Quran itu menggunakan istilah adz-dzakaru wal unsa untuk perbedaan secara biologis. Jadi kalau Al-Quran menyebut adz-dzakaru wal unsa, itu berarti laki-laki dan perempuan secara biologis, dan itu tidak hanya manusia tapi juga hewan. Jantina, jantan dan betina. Kalau di Malaysia, jantan dan jantina ya. Iya betul ya? Sama doktor, jantan sama. dan betina, betul? Oh jantan dan jantina dan betina. Gitu ya. Oke, jantan dan betina. Bagaimana kalau secara sosial menggunakan istilah ar-rajulu wal mar'ah atau ar-rijalu wan nisa'u. Jadi itu bukan hanya biologis, tapi itu bukan jadi kalau Al-Quran menggunakan ar-rajulu al-mar'ah imra'atun ya, atau ar-rijal an-nisa, itu selalu ada kapasiti tertentu yang dimiliki oleh keduanya gitu. Sehingga ar-rajulu wal mar'ah ini karena nanti jangan-jangan secara substansi itu bukan dari Barat, itu Barat hanya membantu untuk memberi nama, naming. Tapi itu juga penting gitu. Tapi kesadaran ini ternyata sudah ada di dalam Al-Quran gitu. Sehingga nanti perbedaannya begini. Kalau adz-dzakaru wal unsa, tandanya tentu saja adalah alat kelamin itu ya. Kalau adz-dzakar berarti punya dzakar atau penis, al-unsa punya vagina gitu. Nah kalau ar-rajulu wal mar'ah, tandanya bukan itu. Yang disebut ar-rajul adalah siapapun yang punya kapasiti.
punya power, punya apa ya, kemampuan, punya daya. Sedangkan Anissa itu Anissa secara sosial ya, siapakah perempuan secara sosial adalah mereka yang lemah gitu. Sehingga ada laki-laki yang laki-laki ya, dia punya dzakar, tapi dia tidak punya daya secara sosial, maka dia secara sosial adalah al-mar'ah, meskipun secara biologis dia ad-dzakar gitu. Dan ada juga ya dialog antara ini, ini dialog biasa saja, tapi cukup menggambarkan apa makna rojul. Jadi ada anak perempuan kecil gitu ya, bertanya sama ibunya. Dia bilang gini, ya Ummi, ma makna rojul, katanya gitu. Apa sih arti ar-rojul, laki-laki itu? Terus ibunya menjawab, orang yang bertanggung jawab, orang yang kuat, orang yang perhatian, orang yang macam-macam ya, melindungi dan lain sebagainya. Lalu si anak kecil ini bilang pada ibunya, saya kalau besar ingin menjadi ar-rojul seperti Umi. Gitu. Jadi dia melihat semua karakter ar-rojul yang dijelaskan oleh ibunya itu ada pada ibu gitu. Sehingga dia ini contoh ya, ada perbedaan antara ar-rojul dan ad-dzakar itu. Nah, karenanya sebetulnya kalau dari sini kan kita bisa melihat secara substansi kesadaran itu sudah ada, sudah dibangun, hanya tidak ada nama gitu. Nah, Barat, feminis Barat itu berjasa dalam memberi nama fenomena ini. Dan itu sangat berarti sekali karena kemudian kita juga dari pandangan itu lalu melihat ada perbedaan antara Al-Quran dengan tafsir dan bahwa ketidakadilan itu mungkin banget. Kalau Al-Quran itu kan kita yakini dari Allah ya, bukan jadi dia sebagai firman Allah tentu saja tidak ada persoalan lah. Tetapi bahwa tafsir itu dilakukan oleh manusia dan tafsir seperti juga gender adalah konstruk sosial gitu. Dan konstruk sosial tafsir itu selama berabad-abad didominasi oleh laki-laki. Laki-laki Arab lagi gitu. Bukan berarti kita anti laki-laki, tetapi bagaimanapun laki-laki itu tidak punya pengalaman khas perempuan tadi, secara biologis maupun secara sosial. Laki-laki mungkin saja mengalami stigmatisasi ya, tapi bukan sebagai perempuan gitu. Kalau perempuan kan sudah jadi perempuan mengalami stigmatisasi pula gitu. Sehingga gini, laki-laki tidak pernah mengalami pengalaman yang wahnan ala wahnin, juga dianggap sebagai makhluk kedua hanya karena menjadi perempuan, kan nggak mengalami karena laki-laki. Nah, karena tidak mengalami, maka sangat mungkin tidak mengetahui gitu. Kalau tidak mengetahui, sangat mungkin memandang tidak ada. Jadi rasa sakitnya perempuan karena tadi itu kezaliman berbasis gender, karena pengalaman biologis itu dianggap tidak ada. Karena tidak mengalami, tidak tahu, lalu memandangnya tidak ada. Kalau memandangnya tidak ada, maka tidak dipertimbangkan dalam menyusun kemaslahatan Islam. Dalam memahami keadilan Al-Quran, dia tidak dipertimbangkan gitu. Ya, karenanya tugas perempuan adalah memberitahu, menyuarakan pengalaman khas perempuan ini baik biologis maupun sosial kepada laki-laki, karena laki-laki masih mendominasi ruang-ruang strategis pengambilan keputusan di agama, negara, keluarga, masyarakat itu. Kita memberitahu, makanya jangan dianggap tabu lagi bicara tentang menstruasi, sakitnya seperti apa, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, bagaimana rasa sakit distigmatisasi, disubordinasi, dimarginalisasi, menjadi korban kegenasan, lalu double burden repotnya kayak apa, itu mesti disuarakan.
Supaya apa? Supaya menjadi pengetahuan bersama antara perempuan dan laki-laki, lalu dipertimbangkan dalam merumuskan keadilan, baik dalam negara, agama, maupun masyarakat. Gitu. Saya kira itu ya, Mbak Rabiah. Jadi tidak salah, tidak semua dari Barat. Tidak semua dari Barat itu jelek dan tidak semua dari Arab itu baik. Artinya adalah juga termasuk yang di Indonesia dan Malaysia pasti ada baik, ada buruk. Di Barat ada baik dan buruk, di Arab juga ada baik dan buruk. Dan kita sebagai Muslim adalah tugasnya bagaimana mempertimbangkan semua budaya itu ya, semua nilai yang berkembang, pengetahuan yang berkembang, lalu menggunakannya secara kritis gitu. Baik Dr. Rafiah. Jadi sekarang ni kita ada banyak soalan. Jadi selepas ni saya akan bagi 2 soalan sekali. Soalan daripada partisipan Zoom berkenaan stigma dan juga daripada Facebook juga berkenaan stigma. Assalamualaikum Dr. Rafiah, ingin bertanya, untuk zaman sekarang banyak yang mengaumkan kesetaraan gender. Apakah sekarang ini kesetaraan gender terhadap perempuan sudah ketara? Jika kalau sudah, kenapa perempuan masih banyak yang dijadikan bahan seksisme? Jadi itu soalan pertama. Soalan seterusnya daripada Nur Syuhaidah Abdul Razak daripada Facebook. Salam, yang ini berkenaan dengan fatwa di Malaysia lah. Fatwa yang menyimpulkan bahawa perempuan haid haram untuk masuk ke masjid. Secara langsung membenarkan juga stigma bahawa perempuan haid ini kotor dan merendahkan kemanusiaan perempuan. Apa pandangan Dr. Nur Rafiah? Terima kasih. Jadi 2 soalan inilah tentang stigma. Ya. Satu soal stigma ya. Nah, saya tadi tidak sempat bicara tentang ada 3 jenis kesadaran. Jadi alam bawah sadar manusia itu berkaitan dengan pengalaman perempuan itu sebetulnya kita bisa mengkategorikannya menjadi 3 ya. Kesadaran terendah itu mengatakan bahwa ini nanti stigma dan lain-lain akan masuk di situ. Kesadaran yang terendah itu adalah meyakini bahwa manusia itu hanya laki-laki. Alam bawah sadar nih. Sehingga berbuat tidak manusiawi pada perempuan itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar gitu. Memandang perempuan sebagai objek itu wajar. Itu kalau kesadaran kemanusiaan perempuannya di titik terendah ya, di level yang terendah. Itu hanya meyakini yang manusia itu hanya laki-laki sehingga yang perlu diperlakukan manusiawi hanya laki-laki, perempuan tidak gitu. Nah, agama itu memerintahkan ya, Islam memerintahkan berbuat kemaslahatan pada manusia. Tapi bagi mereka yang kesadaran kemanusiaan perempuannya di titik terendah, level terendah, maka manusia yang dipahami adalah hanya laki-laki gitu. Maka nanti stigma dan lain sebagainya pasti akan terjadi. Nah, yang kedua adalah level kesadaran menengah. Itu mengatakan bahwa perempuan juga manusia, tapi laki-laki adalah menjadi standar. Nah, ini sebetulnya alam bawah sadarnya masyarakat patriarki garis lunak yang meletakkan perempuan sebagai makhluk sekunder gitu. Kalau yang di terendah tadi perempuan objek, laki-laki subjek gitu. Kalau di terendah dua-duanya subjek, laki-laki primer, perempuan sekunder. Nah, di kesadaran level menengah ini pengalaman perempuan adalah manusia kecuali pengalaman perempuannya gitu. Sehingga berbuat tidak manusiawi pada 10 pengalaman perempuan tadi masih dianggap sebagai bukan bagian dari pelanggaran agama oleh umat beragama di level menengah ini. Yang ketiga adalah level tertinggi ya, laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi subjek penuh sistem kehidupan, sehingga laki-laki bukan standar kemanusiaannya perempuan. Karena
standar kemanusiaan mereka itu adalah sama sambil memberi perhatian khusus pada pengalaman perempuan. Nah, sekarang soal stigma dan lain sebagainya ya. Selama masih ada cara pandang yang seksis pada perempuan, itu artinya belum setara. Setara, perempuan itu hanya menjadi subjek penuh karena kalau dia juga dipandang sebagai makhluk fisik, intelektual sekaligus spiritual gitu. Selama perempuan hanya dilihat sebagai makhluk seksual apalagi objek seksual, itu sebetulnya subordinasinya itu berkali-kali. Jadi dia merendahkannya berkali-kali. Karena perempuan di dalam Islam itu makhluk fisik, intelektual dan spiritual. Lalu diturunkan hanya sebagai makhluk fisik, diturunkan lagi sebagai makhluk seksual, diturunkan lagi sebagai objek seksual, itu subordinasinya luar biasa gitu. Kalau pertanyaan Anda tadi, apakah sudah setara? Kalau sudah setara, mengapa masih seksis? Ya seksis itu tanda belum setara, gitu. Dan alam bawah sadar yang 3 level itu kan sebetulnya terus-menerus berproses ya. Artinya dia bisa bergoyang-goyang juga. Kita sebetulnya adalah berusaha keras untuk bisa ke kesadaran tertinggi. Jadi yang disebut setara itu adalah sesuatu yang diupayakan terus-menerus. Tidak yang otomatis kalau saya mengatakan laki-laki dan perempuan setara lalu selesai, tidak begitu. Tetapi setara dalam hal apa? Mungkin saja kita mengatakan alam sadarnya bilang setara, tapi alam bawah sadarnya tidak. Kalau perempuan hanya setara kalau tadi itu pengalaman khasnya dipertimbangkan. Dan jelas tidak setara kalau masih menjadikan laki-laki sebagai standar kemaslahatannya perempuan. Sebab sesuatu yang maslahat buat laki-laki belum tentu maslahat buat perempuan, karena laki-laki tidak menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui, sementara perempuan mengalaminya. Gitu. Dan pengalaman laki-laki memukul istri tentu saja berbeda dengan pengalaman istri dipukul oleh suami. Sehingga ayat tentang memukul istri ini mesti difahami secara hati-hati, karena spirit dari ayat itu justru jangan main pukul gitu. Bukan ayo pukul istrimu, bukan itu spiritnya. Nah ini ya, sama seperti poligami ya. Pengalaman suami yang punya istri 2, 3, 4 tentu saja berbeda dengan pengalaman istri yang suaminya beristri lagi. Lalu bagaimana dengan ayat poligami? Nah itu mesti dilihat sebagai pergerakan yang awalnya satu laki-laki boleh menikah dengan perempuan tanpa jumlah, tanpa ada batasnya dan tanpa syarat adil. Kemudian Islam membatasi menjadi maksimal 4 dengan syarat adil dan mengingatkan bahwa adil itu sulit sekali, lalu mendorongnya untuk monogami dan adil gitu. Jadi dengan cara pandang seperti ini ya, maka sebetulnya yang sedang diikhtiarkan itu adalah perkawinan monogami yang adil. Kalau memahaminya sebagai sebuah proses menjadi tidak artinya kita didorong untuk monogami yang adil, bukan didorong untuk punya istri yang banyak gitu. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan masjid ya. Ini menurut saya sih itu juga bagian ya dari cara pandang negatif terhadap perempuan sebagai kadang-kadang tidak hanya kotor karena menstruasi, tetapi kotor karena menjadi sumber fitnah. Kadang itu sebenarnya alam bawah sadar tuh kadang-kadang tidak disadari. Nah, memang ada cara pandang seperti itu yang sangat lama ya. Salah satu ciri khas yang dari mana asal-usul cara pandang perempuan sebagai sumber fitnah itu antara lain adalah cara memahami manusia pertama ya yang diyakini bernama Adam, kemudian istrinya Hawa itu. Jadi ada pemahaman bahwa Hawa ini adalah penggoda dari Adam. Maka begitulah semua perempuan itu adalah menggoda imannya laki-laki gitu.
ini cara pandang negatif ya terhadap perempuan berkaitan dengan kisah Adam dan Hawa itu. Jadi seperti ada menyalahkan gara-gara Hawa, maka Adam terusir dari surga gitu. Dan itu agak ini juga ya, sebetulnya agak melahirkan pertanyaan. Ini soal penafsiran nih, karena di ayatnya itu sebetulnya ini kemarin jadi tema ngaji lingkar KGI yang pertama ya, penciptaan laki-laki dan perempuan. Kalau di dalam Al-Qur'annya sendiri itu fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi gitu. Jadi dua-duanya itu, setan menggoda dua-duanya, gitu ya. Lalu dua-duanya tergoda, dua-duanya makan buah terlarang, dua-duanya terusir dari surga. Jadi bukan Hawa, tetapi dua-duanya digoda oleh setan. Sehingga yang menjadi penggoda itu adalah setan. Setan itu memang diciptakan untuk menguji manusia kan, menggoda. Bukan Hawanya, tapi setan. Bahkan di surat Toha itu redaksinya menarik sekali. Fawaswasa ilaihi syaitanu gitu. Jadi setan itu menggoda Adam langsung. Karena kan ada yang memahami memang sih yang menggoda setan, tapi setan melalui Hawa. Nah di surat Toha ini tidak. Fawaswasa ilaihi syaitanu kok langsung ilaihi itu pada Adam gitu. Sehingga redaksi Al-Qur'an ini sebetulnya kalau saya menangkapnya ya, sedang mengubah cara pandang bahwa perempuan itu penggoda gitu. Karena yang menggoda itu setan, dan setan itu menggoda dua-duanya, sehingga dua-duanya harus waspada. Bahkan kalaupun nih pemahaman lama katakanlah mengatakan setan menggoda Hawa, Hawa menggoda Adam, lalu Adam tergoda. Orang kalau tergoda itu kan salah. Kalau kita tergoda oleh orang menggoda kita, lalu kita tergoda, kan kita juga salah karena memutuskan untuk digoda, untuk tergoda gitu ya. Jadi misalnya kita puasa ya, lalu kita batal puasanya. Ini pasti karena orang jualan misalnya gitu. Karena orang jual makanan, makanya saya batal. Itu kan gimana ya? Atau misalnya gini, memerogol perempuan, lalu menyalahkan perempuan. Padahal perempuannya tidak punya maksud untuk menggoda, dia sendiri aja yang tergoda. Tapi begitu tergoda menyalahkan orang lain. Ini kan sikap yang menurut saya tidak, bukan saya tidak mengatakan Adam tidak bertanggung jawab ya. Cara kita memahaminya itu loh. Kayak yang digoda, lalu tergoda, lalu nyalahin yang menggoda. Apalagi kalau redaksi Al-Quran sendiri mengatakan dua-duanya digoda oleh setan. Mestinya kan kalau istri menggoda suami ibaratnya misalnya, ya suaminya mengingatkan dong, jangan, itu godaan setan. Sehingga dua-duanya jadi selamat. Jangan yang digoda lalu tergoda lalu nyalahin gitu. Nah itu menarik untuk dilihat. Sehingga cara pandang negatif ini memang berpengaruh sekali pada struktur atau ini pola fatwa ya. Kalau Anda perhatikan ya, rekan-rekan perhatikan ya. Struktur fatwa itu atau pola fatwa itu biasanya begini kalau tentang perempuan. Apapun pertanyaannya, mau bolehkah perempuan naik sepeda misalnya, sampai yang bolehkah perempuan menjadi presiden? Itu ada 3 jawaban. Nanti bisa ditebak nih. Tanya apa saja tentang perempuan. Bolehkah perempuan apa gitu? Pakai high heels atau apapun, makan pisang tanpa dipotong langsung dimakan atau apapun, itu polanya 3. Ini kalau kerangka perempuan sebagai sumber fitnah ya. Kalau perbuatan yang ditanyakan itu pasti menimbulkan fitnah bagi laki-laki, maka tidak boleh. Boleh nggak perempuan mendatangi pengajian? Boleh nggak perempuan belajar agama selain Al-Quran? Bolehkah perempuan menjadi mubalighah? Kalau pasti menimbulkan fitnah tidak boleh gitu. Ini kerangka yang ada. Kalau pasti tidak menimbulkan fitnah boleh. Kalau ada kemungkinan menimbulkan fitnah maka makruh gitu. Jadi sebaiknya ditinggalkan. Sebagus apapun tindakannya. Nah,
ini pola fatwa yang tadi itu ada diwarnai oleh asumsi yang stigmatik pada perempuan. Jadi perempuan itu bisa menimbulkan fitnah gitu, kerangka berpikirnya. Nah, di Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI ya, cara pandangnya berbeda sekali. Karena ada kesadaran tentang pengalaman khas perempuan yang itu harus dipertimbangkan, dan perempuan adalah subjek penuh sistem kehidupan, sehingga segala tindakan itu pertanyaannya adalah apakah itu maslahat juga buat perempuan. Jadi misalnya sebuah tindakan ini diyakini maslahat gitu ya, tapi maslahat nggak buat perempuan. Kalau ternyata mafsadat, apalagi mudorot, sementara tindakan yang sama tidak memberi efek begitu pada laki-laki, ya buat perempuan nggak boleh. Tindakan itu tidak boleh gitu. Kalau misalnya gini ya, kayak tadi itu perkawinan anak. Perkawinan anak. Laki-laki kan diharapkan menafkahi. Nafkah itu bisa diwakilkan oleh ayahnya, oleh kakaknya. Sudah kamu nikah nanti saya yang menafkahi, kan bisa begitu. Sementara perempuan itu akan hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui, dan itu tidak bisa diwakilkan. Gitu. Sehingga dalam tindakan yang relasional, meniscayakan ada relasi laki-laki dan perempuan seperti perkawinan, sebut saja perkawinan anak ya, meskipun dampak buruk perkawinan anak itu tidak menimpa laki-laki, tadi ya hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui di usia anak, itu kan bisa menyebabkan anak itu bahkan ancaman kematiannya tinggi. Nah itu menjadi tetap tidak boleh karena berdampak buruk bahkan mudorot bagi, meskipun hanya bagi perempuan, sebut saja seperti itu, tetap tidak boleh. Karena apa? Karena perempuan juga harus diperlakukan secara maslahat. Gitu. Perempuan juga berhak atas kemaslahatan, di samping juga wajib mewujudkan kemaslahatan, sehingga tindakan disebut Islami hanya dan hanya karena kalau itu juga maslahat buat perempuan. Nah, gitu. Jadi maslahat atau tidak? Kalau tidak, maka tidak boleh. Gitu. Kalau maslahat, maka boleh bahkan di kondisi tertentu menjadi harus gitu. Jadi bukan apakah tindakan itu menimbulkan fitnah atau tidak, tapi apakah tindakan itu bisa dipastikan memberi maslahat buat perempuan? Apakah tindakan itu melahirkan mafsadat bagi perempuan? Gitu. Cara berpikirnya adalah perempuan harus juga diperlakukan atau dilindungi dari mafsadat. Tentu saja laki-laki juga ya. Jadi prinsip dasarnya ada laki-laki dan perempuan sama-sama harus dilindungi dari mafsadat dan mudorot. Laki-laki dan perempuan juga sama-sama harus mendapatkan maslahat. Nah kalau misalnya sebuah masjid ya, masjid melarang perempuan untuk masuk di dalamnya, itu harus menjadi pertanyaan alasannya apa gitu. Nanti kita akan tahu apakah alasan itu bersifat permanen ataukah alasan itu bersifat temporer. Karena kalau misalnya ya perempuan tidak boleh masuk ke masjid, misalnya berdasarkan hadis, kita melihat hadis itu asbabul wurudnya kondisinya sedang aman atau tidak misalnya gitu, sehingga bukan masuk masjidnya melainkan keluar dari rumah sehingga membahayakan, itu yang harus dicegah. Karenanya yang diikhtiarkan itu adalah bagaimana ruang publik itu juga aman buat perempuan, apalagi ruang ibadah gitu. Jadi bukan perempuannya yang ditolak untuk masuk ke dalam masjid, tetapi masjidnya yang harus dibuat sistem sehingga itu aman bagi laki-laki dan perempuan. Terima kasih Dr. Rafiq. Jadi konsep kesalingan itulah konsep apa yang lelaki boleh buat, perempuan pun boleh buat. Apa yang perempuan perlu buat, lelaki pun perlu buat perkara yang sama kalau berkaitan dengan tanggungjawab. Jadi kita ada banyak soalan, setakat ni ada 4 soalan lagi. Jadi kita bacakan 2 dahulu. Yang pertama, Ibu sebetulnya apa sih makna fitrah? Okay, soalan kedua, Assalamualaikum, salam takzim Ibu, izin bertanya bagaimana merespon lelaki yang ketika perempuan tidak sanggup melakukan apa yang bisa dilakukan oleh lelaki
Kemudian menjadikan narasi kesetaraan sebagai bumerang untuk perempuan. Seperti katanya kesetaraan masa angkat galon enggak bisa. Terima kasih. Ya, yang pertama dulu ya, berkaitan dengan apa tadi ya? Oh, fitrah. Ya, Fitrah. Fitrah. Ada al-fitru, fitri itu, ada juga al-fitrah ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kalau fitrah itu manusia itu punya fitrahnya ya. Mungkin punya ini, punya karakteristik, punya yang dia membedakan dengan makhluk lain. Fitrahnya apa? Bahkan laki-laki dan perempuan nanti punya fitrah yang berbeda secara biologis misalnya ya. Atau sebut saja dia lebih kepada punya ketentuan yang dia paket dari Tuhan gitu. Atau dekat dengan kodrat itu ya. Fitrahnya perempuan, kodratnya perempuan biasanya juga difahami seperti itu. Meskipun dua kata ini berbeda filosofinya, tetapi mengarah kepada ketentuan Tuhan. Nah, yang harus difahami adalah, misalnya gini, dalam kehidupan manusia itu, ada sesuatu yang ditentukan oleh Tuhan, ada cara kita menyikapinya. Cara kita menyikapinya itu tentu saja bukan fitrah, bukan kudrat, dan itu adalah ikhtiar. Misalnya gini ya, perempuan, perbedaan laki-laki dan perempuan, yang itu sudah yang ditentukan oleh Allah adalah adanya sistem reproduksi yang berbeda itu. Sehingga perempuan bisa mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Nah, secara objektif kondisi ini ditentukan oleh Tuhan. Tapi menyikapinya itu bukan fitrah. Menyikapinya ya, menilai bahwa perempuan itu makhluk sekunder atau lebih rendah dari laki-laki karena perempuan selalu berdarah. Menstruasi, nifas, melahirkan itu berdarah semua. Lalu dianggap perempuan itu tidak sama atau lebih rendah dari laki-laki, itu menyikapinya, bukan fitrah kalau begitu. Juga bukan kodrat ya, itu sudah masuk ikhtiar manusia. Sehingga bisa adil, bisa tidak gitu aja. Nah, kalau dilihat dari situ, maka kita mengetahui bahwa ya itulah fitrah perbedaan laki-laki dan perempuan. Tapi soal misalnya ya, fitrahnya perempuan itu adalah di rumah. Nah, itu bukan fitrah menurut saya. Bukan juga kodrat, tetapi ikhtiar. Karena perempuan nyatanya bisa kok keluar rumah gitu. Ya, tetapi begini, yang harus disadari itu gini, ada fitrah, ada pemahaman kita atas fitrah, ada yang bukan fitrah. Nah, pemahaman kita atas fitrah itu sebetulnya bukan fitrah. Sama seperti takdir ya, takdir nih, ada takdir, Tuhan yang menentukan. Ada pemahaman manusia atas takdir, ini sebetulnya masuk ikhtiar. Ada ikhtiar, yaitu manusia itu sendiri yang menentukan. Misalnya anatomi tubuh, seperti perbedaan sistem reproduksi ya, itu adalah takdir Tuhan. Tapi memahami anatomi tubuh, lalu ada teori tentang jenis kelamin, itu sebetulnya pemahaman atas takdir itu. Nah, kalau dilihat dari situ sebetulnya ya apapun fitrahnya, nilai kita itu dinilai kayak tadi ya, apapun perbedaan yang dimiliki oleh laki-laki, nilai kita tidak ditentukan oleh jenis kelamin gitu aja. Nilai kita ditentukan oleh sejauh mana hubungan baik kita dengan Allah melahirkan hubungan baik dengan sesama makhluk Allah. Kalau khairun nasi anfa'uhum linnas itu berarti
Kalau dulu ada filosof yang mengatakan saya berpikir karena itu saya ada, kalau dalam konteks ini menurut saya bermanfaat karena itu saya ada. Makanya jangan minder karena hal-hal yang superficial ya, yang tidak substantif. Saya kira itu Mbak Robiah. Ada lagi ya? Ada banyak lagi nih doktor, tapi kita simpulkan. Tadi yang tadi kedua apa ya? Yang kedua berkenaan dengan perkara yang golongan perempuan tidak boleh, contohnya mengangkat barang. Oh, galon. Oke. Okay. Setara itu bukan berarti sama. Ya, setara itu bukan berarti sama. Mungkin setara itu adalah sama kedudukan. Yang sama kedudukannya sebagai sama-sama subjek. Karena laki-laki juga tidak selalu dia mau gentengnya bocor naik, ya dia panggil tukang juga gitu. Jadi dalam kesetaraan itu prinsip dasarnya misalnya dalam rumah tangga, dalam ruang kerja, sekolah dan sebagainya, warga negara misalnya ya. Setara itu artinya adalah kalau dia baik dikasih reward, kalau dia berbuat jahat ya dikasih sama-sama dikasih punishment misalnya gitu. Tidak yang dia dikasih reward hanya karena menjadi laki-laki atau dikasih punishment hanya karena menjadi perempuan, bukan begitu, tapi didasarkan kepada tindakan standar yang sama tadi itu. Kayak inna akramakum indallahi atqakum, itu setara itu. Setara dalam arti laki-laki dan perempuan itu sama-sama nilainya ditentukan oleh ketakwaan. Sehingga misalnya, jadi sekali lagi setara itu bukan sama. Justru kesetaraan itu mengasumsikan adanya perbedaan. Beda tapi setara gitu. Artinya adalah kalau terkait dengan galon ya, terkait dengan galon. Kalau misalnya laki-laki tidak kuat, perempuannya kuat, ya yang kuat silakan angkat. Atau kuatnya kalau berdua, ya ayo berdua gitu. Tidak setara itu kalau misalnya dia mampu, tapi karena dia merasa bukan tugasnya, lalu tidak mau membantu sama sekali. Nah, jadi didasarkan pada mampu atau tidak gitu. Pada kemampuannya, lalu bagaimana caranya kemampuannya itu di modal sosial ya, termasuk kemampuan itu, gimana caranya semua orang di dalam keluarga itu bekerja sama untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga gitu. Soal cara siapa ngangkut galon itu kan soal teknis saja. Okey, baik doktor. Okey, yang ini kita ada 4 soalan, tapi 4 soalan terakhir saya kira lah, sebab kita pun ada masa lebih kurang 20 minit lagi. Ada 4 soalan, mungkin satu soalan 5 minit. 5 minit. Jadi untuk soalan 2 daripada 4 soalan terakhir, Bu mohon tanya bagaimana kita bersikap ataupun berpendapat kepada sesama perempuan yang katakanlah yang melakukan hal yang tidak wajar atau dipandang negatif oleh masyarakat. Okay, seterusnya salam Dr. Nur Rafiah. Dalam mengangkat wanita dalam masyarakat, ada pendapat yang cuba memberi kredit kepada wanita. Sebagai contoh, sekiranya wanita diletakkan dalam pentadbiran tertinggi pemerintahan sesuatu negara, mungkin masalah rasuah dapat diatasi dengan lebih baik. Seolah-olah ada double standard cuma kali ini terhadap lelaki pula. Apa pendapat Dr. Rafiah? Ya, sebetulnya tidak gini. Laki-laki ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang punya kapasitas, ada yang tidak. Perempuan pun begitu, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang punya kapasitas, ada yang tidak gitu. Saya kira soal rasuah itu korupsi ya, kalau suap dan korupsi. Itu berkaitan dengan
menurut saya itu berkaitan dengan keimanan, tapi dalam arti ini nih, dalam arti begini. Mengapa orang berani melakukan korupsi? Itu karena tindakan itu diyakini tidak dilihat orang lain kan. Orang berani korupsi karena tidak disaksikan oleh masyarakatnya. Kalau disaksikan oleh masyarakatnya, dia tidak akan berbuat itu. Artinya adalah lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Jadi kalau sendirian, sebetulnya kan kita sedang berdua dengan Tuhan. Saat sendiri, itu sebetulnya kita sedang berdua dengan Tuhan. Saat bersama masyarakat, kita sedang rame-rame plus Tuhan gitu. Nah, ketika sendiri justru merasa sedang berdua Tuhan, malah berani berbuat maksiat, itu kan berarti ada masalah tentang kesadaran keimanan itu. Nah, buat orang yang begini tidak cukup, karena takutnya pada manusia ya, sehingga tidak cukup dicegah dengan cara istighfar, dengan cara pertaubatan, selama dia lebih takut pada masyarakat. Sehingga tentu saja istighfar bagus, taubat itu bagus, tapi kalau kesadarannya masih takut pada masyarakat, maka transparansi anggaran juga menjadi penting gitu. Jadi ada sebuah sistem yang membuat proses itu terlihat oleh masyarakat. Ini yang disebut dengan transparansi anggaran ya. Karena apa? Karena ya kita tidak bisa mengetahui apakah orang itu berani atau tidak korupsi ketika tidak dilihat oleh masyarakat. Cuma kalau gejalanya adalah dilihat masyarakat itu lebih takut, oh berarti di samping taubat ya harus ada transparansi anggaran itu gitu. Dan sehingga ketika misalnya ya laki-laki ataukah perempuan yang lebih bisa diberi tanggung jawab keuangan, kalau misalnya perempuan itu oleh konstruk sosialnya ya, jadi perempuan secara sosial itu sering dihadapkan pada memikirkan diri sendiri dan anaknya gitu. Jadi kalau katanya ada penelitian kalau modal bank diberi pinjaman kepada laki-laki dengan pinjaman kepada perempuan, ini data ya, itu lebih banyak yang berhasil di perempuan. Karena perempuan itu, ini tentu saja ini ada konstruk sosial ya, karena sistem juga akan menentukan gitu. Sehingga tadi itu ya soal kalau dalam pandangan saya soal double standar itu mungkin walaupun tidak secara keseluruhan begitu, tetapi kalau lihat perempuan dididik oleh masyarakatnya itu untuk sekali lagi ya tidak semuanya, tapi ada mungkin dalam skala tertentu perempuan lebih dipercaya soal keuangan ya barangkali memang memberi harapan kalau diberi kepercayaan untuk mengelola keuangan publik itu bisa cepat sampai, bisa lebih diandalkan. Tetapi ini juga tidak berlaku umum ya. Ya menurut saya sih soal riswa itu soal sistem sih, soal sistemik ya, bukan hanya personal. Karena perempuan atau laki-laki pun kalau tidak menguasai politik anggaran, dia bisa jujur, tetapi dimanfaatkan oleh yang tidak jujur untuk melakukan riswah. Dan itu banyak terjadi pada, kalau di Indonesia ya, banyak terjadi pada orang-orang yang ngerti agama, ilmu agamanya tinggi, tapi tidak mengerti politik anggaran, lalu dia dapat otoritas. Itu sering terjadi kasus-kasus seperti ini. Ialah yang terbaru ini bekas Perdana Menteri Korea juga sudah masuk penjara disebabkan korupsi. Jadi dia perempuan, jadi tak kisah perempuan ataupun lelaki, mungkin perkara ini berkaitan dengan personality sendirilah.
Ya ada Jadi, personality Doktor, tapi juga kita ada ada 2 sistemnya. soalan terakhir. Iya, personality dan sistemnya. Jadi kita 2 soalan terakhir dan selepas itu kita boleh buat konklusi lah. Jadi yang terakhirnya, Assalamualaikum Doktor. Saya pernah ditanyakan tentang haidnya seorang perempuan itu sakit disebabkan kerana kita berasa jengkel kepada orang tua kita sehingga kan merasakan sakit atau nyeri di bahagian perut ketika haid. Bagaimana pandangan Dr. Nur tentang perkara ini? Gimana Jadi, maaf? Seterusnya soalan Gimana Rabi ya? Sakitnya ketika menstruasi. Sakit ketika penggugut ketika menstruasi itu adalah akibat berasa jengkel kepada orang tua, ibu bapa. Oh, ada begitu jadi ya? apa pandangan doktor? Jadi ini pertama kali saya dengar. Ya. Jadi sakit pada menstruasi itu kan karena sebetulnya gini ya, dia bisa menimbulkan rasa sakit, tetapi perempuannya yang staminanya bagus dia bisa tidak merasakan. Karena ketika menstruasi, ini tema ngaji Lingkar KGI besok malam adalah tabu menstruasi. Saya juga akan menjelaskan ini. Ketika menstruasi itu kan sel telur keluar dari indung telur, gitu ya, dan terjadi penebalan di dinding rahim. Nah, sakit terjadi karena ada proses penebalan ini dan ada proses pergerakan sel telur itu yang melalui kontraksi rahim sehingga dia bergerak gitu. Nah itu yang kemudian menimbulkan rasa sakit. Jadi kalau misalnya karena marah pada orang tua mungkin itu sakit tambahan ya. Jadi di tubuhnya sakit plus marah dengan orang tua makin sakit gitu. Barangkali secara psikis menjadi semakin berat menjalani rasa sakit menstruasi. Yang ini mungkin lebih pengetahuan tentang sistem biologis mungkin boleh tahu kot tentang perkara ini. Dan last soalan, mengapa Nabi 25 Nabi yang wajib kita ketahui itu laki-laki semua? Padahal jika ada salah satu Nabi saja perempuan maka otomatis darjat perempuan naik. Setahu saya Nabi itu ratusan, mohon maaf jika tersalah. Setahu saya ini terakhir. Nabi itu ada ratus, ya bahkan ribuan ya yang tidak diketahui namanya. Nah, Nabi yang sekaligus menjadi Rasul itu yang 25 itu. Nah, Rasul tentu saja punya tugas sosial ya. Kalau Nabi kan untuk diri sendiri. Kalau Rasul dia harus menyampaikan pada masyarakatnya. Nah, dalam situasi di mana masyarakat belum melihat perempuan sebagai manusia, maka efektif atau tidak kan dia menjadi penyampai risalah kenabian gitu. Nah, itu artinya adalah ini soal fungsional saja, bukan soal substansi ya. Fungsi sebagai Rasul untuk menyampaikan pada umatnya jauh lebih efektif kalau ini tentu saja di tengah masyarakat yang belum lagi melihat perempuan sebagai manusia. Tapi kalau Nabi itu adalah menerima wahyu saja, di Al-Quran itu banyak perempuan yang mendapatkan wahyu. Ada Maryam, ada Ummi Musa, ibunya Nabi Musa, wa auhayna ila Ummi Musa. Sehingga di kalangan ulama klasik pun ada perdebatan tentang mungkinkah perempuan itu menjadi nabi, dan beberapa ulama mengatakan mungkin sekali perempuan menjadi nabi kalau standarnya adalah menerima wahyu itu. Tadi ada satu pertanyaan Rabi'ah, bagaimana memberitahu perempuan gitu ya? Tak ada. Yang itu dah selesai dah Tidak, rasanya. ya? Okay. Doktor, jadi sebenarnya kalau soalan-soalan ni tentang keperempuanan, kemanusiaan dan keislaman ni kalau kita bincang sampai esok pagi pun belum tentu siap lagi. Sampai besoknya lagi pun tak sampai. Tapi yang penting kan ada proses ya, Rabi'ah. Jadi bagaimana kita berproses mendudukkan diri sendiri sebagai subjek penuh dalam sistem kehidupan. Dan subjek penuh itu artinya adalah sama-sama wajib ikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya gitu. Dan kita hanya mungkin jadi subjek penuh
dalam sistem kehidupan, itu kalau mampu memaksimalkan akal budi yang kita miliki. Sehingga kita memang gimana caranya bisa menjadi makhluk intelektual, ayo perbanyak dengan pengetahuan seluas-luasnya. Karena dengan pengetahuan itu intelektualitas kita bisa semakin tajam. Juga ini ya, spiritualitas. Bagaimana kita bisa meningkatkan diri sebagai makhluk spiritual, menurut saya soal empati itu ya. Gimana kita punya empati. Kalau Gus Dur mengatakan begini, Tuhan itu tidak perlu dibela. Yang perlu dibela adalah hambanya yang diperlakukan tidak adil. Maka gimana caranya kita bisa punya empati untuk tidak melakukan kedzaliman. Kalau dalam hadis itu unsur akhaka dzaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang melakukan kedzaliman atau menjadi korban kedzaliman. Bagaimana cara menolong pelaku kedzaliman, cegah dan hentikan dia dari kedzaliman. Untuk bisa melakukan itu harus kuat gitu, Rabi'ah. Jadi gimana caranya perempuan bisa terus meningkatkan kapasitas diri semaksimal mungkin, lalu menggunakan kapasitas itu untuk kemaslahatan bersama. InsyaAllah, moga-moga dapat manfaat khalayak Malaysia kali ini sebab untuk saya dan warga SIS agak familiar dengan doktor punya method, doktor Faqih punya method mubadalah dan sebagainya. Cuma harapnya live ni akan dapat di-share ramai-ramai. Jadi doktor, kita ada 6 minit lagi. Jadi kalau kata-kata akhir tentang sesi sembang santai kali ini, tentang tentang isu konsep keadilan yang perlu ada 2 syarat, 5 pengalaman biologis dan sebagainya. Boleh doktor bagi konklusi kata-kata akhir untuk minit 2 insya-Allah. Ya, mungkin kata akhirnya adalah saya manfaat karena itu saya ada. Jadi itu saja. Mudah-mudahan kita bisa ini ya, menajamkan iman kepada Allah sehingga bisa melahirkan perilaku baik, bisa melahirkan manfaat pada sesama makhluk Allah seluas-luasnya. Saya kira itu ya, Rabi'ah. Terima kasih Dr. Nur Rafi'ah serta rakan-rakan partisipan yang sudi mendengar dari mula sampai akhir dan juga rakan-rakan di Facebook Live. Jadi harap-harapnya kita akan sama-sama memanfaatkan sembang santai kali ini berkaitan dengan keadilan perempuan, kemanusiaan dan keislaman. Mementingkan perempuan ini tidak meninggalkan Islam sebenarnya. Mementingkan